Welcome to Artikel. Sering nih saya baca komen dari kalian tentang beberapa kasus yang selalu mendapat nasihat untuk tidak membawa orang lain atau siapapun ke dalam rumah karena bisa berakibat fatal. Salah satunya adalah ipar atau teman dari suami maupun istri yang dapat mengganggu keharmonisan. Nah, kalau yang dibawa adalah saudara sendiri ternyata bisa juga bikin geger orang serumah. Bapak Roji Pai Sinarimbo adalah pria kelahiran tahun 1964 yang sudah duda sejak 2008, lalu membesarkan 3 orang anaknya sendiri. Lelaki tersebut masih aktif bekerja hingga saat ini dalam bidang penanggulangan bencana yang ada di negara Filipina. Tinggalnya di Kota Bato, Provinsi Maguindanao Utara, tapi kalau bertugas emang sering keliling negeri tergantung panggilan. Jarang pulang ke rumah emang iya, karena toh anak-anaknya udah pada besar bisa mengurus diri sendiri. Pekerjaan yang dijalanin juga cukup mengesankan. Dia bertemu dengan beragam kejadian mengerikan yang berhubungan dengan bencana alam. Ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak kehilangan orang tua, dan banyak lagi peristiwa yang menguras air mata. Pak Roji Pai juga punya panti asuhan di Kota General Santos, tapi bukan milik pribadi. Hasil kerja keras dan patungan bersama rekan lain seprofesi yang ada di NDR RMC. Kalau kita ngomongin keluarganya, ada putra sulung bernama Samsali kelahiran tahun 88 yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Samsali bekerja menjadi mandor konstruksi pembangunan properti di Kota Bato dan rumahnya juga nggak terlalu jauh dari tempat ayahnya. Sering berantem sama istrinya karena dia suka mabuk serta judi. Bahkan kalau dinasehatin oleh bapaknya suka jadi ribut berkepanjangan. Anak nomor 2 Pak Roji Pai itu cewek, sudah ngikut suaminya pindah ke Singapura. Sementara si bungsu bernama Baisar kelahiran tahun 93, dulunya pekerja sebagai DJ serta model. Tapi pekerjaan seperti ini ternyata nggak bisa bikin dia bertahan lama karena tergerus saing oleh orang-orang baru yang lebih segar dan muda. Bahkan setelah masa pandemi, Baisar kebanyakan di rumah aja. Terkadang ngikut temannya jadi sales mobil yang kalau lagi males ya kebanyakan tidur di rumah karena profesi ini kan freelance. Sementara tiap hari gonta-ganti cewek mulu. Umurnya udah kepala 3 tapi masih sering minta-minta duit dari bapaknya sebab dimanja semenjak kecil oleh mendiang ibunya. Pada bulan Maret 2023 saat bulan Ramadan, Pak Roji Pai pulang ke rumah dengan membawa seorang gadis berusia 20 tahun bernama Sulis Furkan dari panti asuhan Davao untuk tinggal di rumahnya dengan niatan akan dibiayain berkuliah bahasa Inggris di kampus Notre Dame Midsayap. Orang tua Sulis sendiri sudah tiada sejak 2015 dan dia merupakan keturunan Brunei Filipina. Lulus SMA di panti, kemudian nganggur karena masa tinggal di yayasan hanya sampai usia 18. Sudah menghubungi Pak Roji Pai dan beberapa petinggi panti lainnya sejak 2022 buat minta kerjaan, sampai kemudian lelaki tersebut menawarkan untuk ngikut sama dia buat berkuliah agar punya pendidikan yang mumpuni. Langsung diterima dan kenalanlah dengan kedua putra Pak Roji Pai bersama menantu serta para cucunya. Sulis juga cukup rajinnya melakukan pekerjaan rumah dari nyuci, ngepel, benerin atap, dan masakannya pun cukup enak. Nah, karena masa pendaftaran kuliah baru dibuka antara Juni ke Juli 2023, jadi gadis itu masih punya banyak waktu beberapa bulan di rumah sambil mempersiapkan segala dokumen serta belajar untuk mengikuti ujian formalitas masuk ke universitas yang dimaksud. Mengira bahwa setelah punya rumah dengan keluarga yang bahagia bisa bikin kehidupan makin baik dibanding numpang-numpang tinggal di tempat teman, kenyataannya Sulis mulai mendapat perlakuan yang kasar dari Baisar tiap kali sedang berdua aja. Awalnya sering disuruh mijitin kaki, bikin makanan sampai nyuciin baju yang masih aman lah dikerjakan. Kemudian kalau lelet mulai dipukul, ditendang sampai diancam kalau ngadu ke bapaknya. Pokoknya jika melawan
depan akan lebih parah lagi ditonjokin. Beberapa kali coba kabur, ternyata pemuda tersebut lebih beringas lagi dengan mengatakan bahwa bakal mencari Sulis kemanapun sampai dapat dan akan dihabisi di tempat. Gimana nyalinya nggak makin ciut dan cuma bisa ikhlas saat diperlakukan lebih dari itu. Baisar menjadikan adik angkatnya tersebut sebagai pelampiasan nafsu dengan posisi aneh-aneh yang biasa ditonton dari situs dewasa. Tapi saat ayahnya pulang ke rumah semua normal aja, meskipun beberapa kali Pak Roji Pai sempat nanyain kondisi Sulis dengan memar di dekat bibir serta lehernya. Cuma dijawab tadi terjatuh atau digigit nyamuk. Bahkan lebih ngerinya lagi saat Baisar sedang di luar ngurusin penjualan mobil, datanglah dengan diam-diam abang nomor 1 Samsali ke sana dan tangannya suka iseng nih megang-megangin bagian bokong ataupun dada Sulis yang lagi nyuci atau memasak. Bahkan dipeluk dari belakang dengan paksa sambil ngancem, jangan bilang siapa-siapa, khususnya pada ayah dan adiknya. Entah kenapa ya, Pak Rucipai ini punya anak-anak yang bejat, padahal dia sendiri pribadi yang sangat baik serta terhormat. Si Samsali sering datang secara tersembunyi saat di rumah cuma ada Sulis doang dan menyuruh gadis tersebut memuaskan segala keinginan liarnya di gudang belakang sampai muncrat. Udah sering kok dilawan, malah ancaman gak henti-henti diucapkan pada Sulis bahwa dia akan dihabisin, Sulis akan dikejar kemana aja. Bahkan kalau lapor polisi, entar Samsali ditahan pun akan kabur dari penjara untuk mencari Sulis buat diterkam. Bahkan lelaki itu bilang dia punya banyak kenalan dan relasi di kepolisian yang akan membela dan mustahil masuk dalam sel. Jadi percuma kalau Sulis melawan karena nggak bakal ada yang membelanya. Semua ketakutan inilah yang kemudian bikin gadis tersebut terpaksa menuruti dalam waktu yang lama. Bulan September 2023 ketika perkuliahan sudah dimulai, dalam beberapa kesempatan memang Baisar yang mengantarkan adik angkatnya itu berangkat ke kampus. Bahkan seringkali keduanya nongkrong di kafe atau nonton bioskop sampai orang mengira pemuda tersebut memacari adiknya meskipun wajah Sulis kelihatan selalu merengut. Sampai Pak Roji Pai yang hampir jarang di rumah sempat kaget ya saat satu kali dia ngelihat si Sulis mau berangkat kuliah dengan pakaian yang serba minim kayak orang mau ke pantai. Kayak nggak pantas dan siapa juga yang ngajarin begitu. Sulis yang dikenalnya sejak remaja adalah pribadi yang pendiam, penurut, rajin ibadah dan mengerti sopan santun. Lah ini kok kelihatan sangat tidak beretika. Emangnya gak dimarahin dosen apa penampilan begitu? Dia omelin anak gadisnya tersebut nyuruh ganti baju dan langsung diturutin. Bahkan Baisar cerita ke bapaknya bahwa Sulis udah sering dandan serba terbuka, bukan baru sekarang. Roji Pai langsung ngamuk lah sama Baisar. Bukannya nasehatin adik malah diketawain dan dibiarkan. Malu dilihat tetangga padahal semenjak kecil pelajaran agamanya kuat, kok pas dewasa seenaknya aja. Bahkan diancam nih kalau masih dilihat berpakaian seperti tadi maka sang ayah nggak akan mau bayar uang kuliah lagi. Sulis cuma diem sambil mutung seperti melawan dengan cara yang hening. Attitude ini bikin bapaknya mulai kesal karena melihat perubahan signifikan dari putri angkatnya tersebut. Dulu mah senyum setiap dinasehatin, bahkan dulu hobi bercerita mengenai mimpinya pengen kuliah serta mengejar cita-cita jadi guru bahasa Inggris. Lah sekarang kok kayak orang gak punya tata krama. Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, istrinya Samsali datang ke rumah nganter makanan dan melihat Sulis yang menangis dalam kamar sendirian. Disitulah dengan keberaniannya, gadis tersebut cerita mengenai perlakuan yang diterima dari Samsali dan Baisar selama 7 bulan terakhir yang membuatnya jadi budak nafsu. Istrinya Samsali sempat tidak percaya, makanya langsung pergi dari sana dan tidak pernah mau mengunjungi dalam beberapa minggu. Bahkan pas ketemu langsung jutek banget sama Sulis. Sampai peristiwa mengagetkan terjadi pada Jumat tanggal 13 Oktober 2023 saat pulang ke rumah Pak Roji Pai menemukan putri angkatnya terduduk di lantai tidak sadarkan diri dengan luka pada bagian lengannya. Ditemukan juga sebuah pisau kecil tidak jauh dari sana yang diduga Sulis menyakiti diri sendiri. Langsung dibawa ke rumah sakit Bangsamoro untuk mendapat pertolongan. Masih selamat namun harus dirawat intensif.
Roji Pai cukup terpukul dan sempat mikir apakah si Sulis punya pacar yang ngajak putus hubungan atau di kampus dia mengalami berundungan. Tapi agak mustahil karena proses perkuliahan aja belum genap 2 bulan berjalan. Sampai kemudian baru deh istrinya Samsali mengungkap hal yang pernah didengarnya langsung dari Sulis. Hingga bikin bapaknya terkaget. Dia langsung nyuruh dokter melakukan visum di seluruh tubuh gadis itu yang beberapa hari kemudian membenarkan ada tindakan tercela yang sudah diterima oleh Sulis. Tentu aja hal ini bikin Roji Pai ngamuk dan menanyai anaknya satu persatu di rumah. Baisar terkejut karena ternyata abangnya ikut nyicipin juga. Dia kena tampar bapaknya yang kemudian setelah berantem hebat langsung kabur dari rumah karena takut dilaporin pada polisi. Sementara perseteruan hebat terjadi antara Samsali bareng ayahnya dengan mengaku selama ini tidak pernah cinta pada istrinya. Samsali kan dulu nikah karena dijodohin bapaknya, bukan karena sayang. Justru kemudian si ayah menjawab, lah dari dulu kan kau nggak pernah bisa dapat pacar dan nyuruh bapak cariin jodoh. Kenapa sekarang beralasan gini sampai tega menikmati adik angkatnya? Dalam pertengkaran sengit itu keduanya terbawa suasana hingga dengan mendadak Roji Pai menghantamkan guci keramik vas bunga pada kepala putra sulungnya itu sampai Samsari tersungkur tidak berdaya. Dia pun dilarikan ke rumah sakit yang sama, Bangsa Moro. Sayangnya beberapa hari kemudian pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023, Samsali tidak bisa bertahan akibat benturan parah pada bagian belakang kepalanya hingga menghembuskan nafas terakhir di usia ke-35. Sebenarnya setelah melakukan pemukulan, ternyata Pak Roji Pai langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dia nangis saat tahu anaknya meninggal dan kemudian melakukan pelaporan terhadap Baisar atas perbuatannya kepada Sulis. 4 hari kemudian si putra bungsu pun ditangkap di kota Buluan dan laporannya menjadi lengkap saat Sulis sudah siuman kemudian bersaksi atas perbuatan bejat kedua abangnya selama berbulan-bulan baik di kamar, ruang keluarga maupun di gudang belakang. Ada tambahan lagi kesaksian dari istri Samsali yang menyatakan bahwa selama 2 tahun terakhir hubungannya dengan sang suami tidak harmonis karena Samsali suka melakukan KDRT dan beberapa kali tidak segan ngebawa PSK ke rumah untuk melakukan tindakan tercela di hadapan anak-anaknya. Entah mengapa hal-hal ini yang kemudian menurut pengacara Michael Vincent Leal sangat bisa membantu meringankan hukuman Pak Roji Pai karena perbuatannya dianggap membela Sulis serta sang menantu. Selama ini dia nggak tahu apa-apa mengenai kejadian di rumahnya, ternyata udah seburuk itu. Baik Sulis dan istri Samsali yang disembunyikan identitasnya kemudian semakin banyak bersaksi mengenai kebaikan Pak Roji Pai dan ini diperkuat oleh keterangan orang-orang sekitar hingga beramai-ramai melakukan demo untuk pembebasan pria berusia 59 tersebut. Cukup tersentuh gimana mereka sampai nangis di jalanan, khususnya ibu-ibu yang selama ini udah sangat dibantu secara materi oleh Roji Pai. Lagi pula berdasarkan keterangan yang berhasil dikumpulkan, terbukti juga bahwa saat berseteru dengan sang putra, emang terjadi adu jotos. Luka memar di bagian rahang serta lengan Roji Pai menunjukkan bahwa Samsali melakukan penyerangan hingga dibalas oleh ayahnya untuk melindungi diri. Bisa aja kalau Roji Pai tidak ambil guci sebagai senjatanya, maka dia yang akan babak belur dibikin sang putra yang badannya lebih besar. Padahal cuma 1 pukulan dilayangkan kepada Samsali, tapi kena tepat di bagian kepala paling sensitif. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 6 Mei 2024, Hakim di Pengadilan Tinggi Regional Maguin Danau menyatakan bahwa Bapak Roji Pai Sinarimbo bersalah atas tuntutan tingkat 2, yaitu penyerangan atas dasar melindungi diri dari tindakan putranya. Ini beralaskan motif untuk membela putri angkat serta menantu. Lelaki tersebut pun menerima hukuman 15 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 8 tahun
tahun penjara. Sementara sang putra bungsu Baisar terkena pasal menggagahi Sulis dan pengancaman hingga mendapat vonis 6 tahun kurungan. Untuk Pak Roji Pai sendiri kemudian mengajukan banding pada Agustus 2024 hingga hukumannya berkurang jadi 7 tahun. Namun beliau tidak menjalani dalam penjara karena membayar jaminan dan masih aktif dalam bidang sosial serta penanganan bencana di wilayah Kota Bato sampai saat ini. Sumis dan menantunya justru tinggal satu atap bersama lelaki tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apa hukuman ini sudah sesuai untuk Pak Roji Pai yang terkesan dibebaskan setelah menghabisi putranya sendiri? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.